Shalom Elohim, Bishem Yeshua HaMesiah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar ABC Musar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Pejuang Kristus, semangat. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, seperti biasa, ada apa? Ya, kembali saya akan berkuis ya. Kebetulan ada hadiah dari hoki Kebangsari. Ya. Saya akan berikan kuis. Nanti saya minta tolong Pak Untung ya, yang tahu ya. Jadi yang tahu angkat tangan, maju baru jawab. Ya. Jadi ya kayak Pak Jokowi gitulah. Cuma saya nggak ada sepeda. Ya, mulai ya. Aku adalah keponakan Daud. Anak berarti saya adalah anak dari kakak Daud ya, kakak perempuannya. Saudaraku ada 3. Aku dibunuh oleh teman saya ya, karena dia diangkat jadi penasihat raja yang menggantikan Ahitofel. Aku dibunuh karena itu atas suruhan Raja Salomo, dan Raja Salomo sendiri atas pesan terakhir dari Raja Daud sebelum wafat. Ya, jadi Raja Daud nyari teman tuh ya. Siapakah aku? Ada yang tahu? Ibu Santi ya. Ya, silakan maju. Ibu Santi atau Ibu Chandra? Ya. Jawab apa? Bin? Ya kalau benar, Santi ini hokinya silakan diambil. Ini loh. Ya ini. Puji Tuhan. Nah ini Bu Santi ini setia mengikuti Bible Study ya. Jadi memang Bible Study saat ini ya berkisar tentang itu ya. Jadi di 2 Samuel ya. Maka saya ajak Bapak Ibu untuk ikut ya, supaya banyak belajar dan kita mengetahui apa isi Alkitab kita ya. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi saya pikir daripada saya nyiapkan hanya untuk PA aja, ya sekalian untuk di ibadah raya. Jangan takut untuk disuruh maju atau disuruh menghafal maju, paling ya dapat hadiah seperti ini ya. Karena misi gereja kita adalah dasar yang kuat. Ya, seperti secara kan sudah ada prasarana ya yang mendukung, yaitu ada ibar, ada baca Alkitab, dan yang lain-lain. KPK ya, jadi supaya lebih kita, dan terutama adalah Bible Study ya. Ya kita hari ini belajar tentang tokoh Alkitab, yaitu Yoab bin Seruya, merupakan keponakan Raja Daud, anak dari kakaknya, yaitu kakak perempuannya yang bernama Seruya. Jadi sang ayahnya memang tidak dicantumkan, tetapi ada di sejarawan menyatat adalah bernama Suri. Suri jadi yang dimakamkan di Bethlehem kalau salah. Kemungkinan juga bukan orang Israel ya, karena tidak disebutkan. Biasanya kalau bin itu sih dari
ayahnya itu, ini ibunya. Memang untuk orang Israel kalau yang perempuan Yahudi itu memang bisa dimasukkan ke Yahudi ya. Jadi kalau di Mojokerto ini kayak Bapak Samuel Lintong, pendeta Samuel Lintong itu istrinya kan orang Yahudi. Atau kalau Bapak Ibu yang senang musik ya Ahmad Dhani ya, itu ibunya juga keturunan Yahudi. Sebenarnya Ahmad Dhani itu juga kalau dimasukkan Yahudi ya sebenarnya. Jadi ini apa? Mungkin Bapak Ibu bisa buka di 2 Samuel. Jadi nanti yang saya bicarakan ini berasal dari kitab 2 Samuel ya. Nah, ini kita belajar tentang Seruya di 2 Samuel 2 ayat 13. Mungkin bisa ditampilkan Kevin ya. 2 Samuel 2 ayat 13, 23 dan 24. Inilah apa? Juga Yoab anak Seruya dan anak buah Daud bergerak maju, mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Lalu tinggal di sana pihak yang satu di tepi telaga sini dan pihak yang lain di tepi telaga sana ya. Itu mereka coba di ayat 23 dan 24 ya Kevin ya. 23 24 dong. Tetapi Asael menolak berhenti, lalu Abner masuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya. Sehingga tombak itu menembus belakangnya dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. 24. Nah, tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama dan di sebelah timur dia ke arah padang gurun Gibeon ya. Ini ceritanya mengenai peperangan antara pasukan Daud ya. Daud waktu itu dia ditabiskan jadi Raja Yehuda yang berdudukan di Hebron ya. Jadi kalau dilihat sejarahnya nanti juga ini pertama Yehuda, terus Israel, terus nanti pecah lagi juga Yehuda sama yang ini Yehuda termasuk 10 suku plus Benyamin. Kalau yang terakhir ini nanti di raja-raja itu Benyamin sama Yehuda jadi 10 suku Israel yang pecah ya. Israel Utara. Nah di sini setelah nama Yoab dan saudaranya yaitu Abisai dan Asael ya. Yaitu tadi karena muncul setelah peperangan tadi dengan Isiboset anak Saul bin Kis. Ya, Isiboset bin Saul bin Kis ya. Dengan panglima tentaranya yaitu Abner bin Ner. Itu merupakan sepupu Saul ya. Jadi Kis dan Ner adalah bersaudara. Jadi tidak sekarang disebutkan dinasti ya, dari dulu ya memang dinasti mesti kalau ada yang apanya gitu ya pasti justru masih family ya, orang terdekat biasanya ya, yang dipercaya ya. Dan pada perang antara tentara Raja Daud yang dipimpin oleh Yoab ya, yaitu kerajaan Yuda melawan tentara Israel yang rajanya Isiboset dan panglimanya Abner bin Ner, itu tentara Daud ya mencapai kemenangan di Helkat Hasirum ya, mungkin bisa dibaca di 2 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, dicatat aja ya biar enggak terlalu lama. Pada perang itu Yoab memimpin tentara Daud mencapai kemenangan di Helkat Hasirum karena Israel kalah dan melarikan diri. Waktu itu
Abner juga melarikan diri ya, terus dikejar oleh ini Asael ya. Kan yang lain kan pada ngejar-ngejar orang-orang Israel yang melarikan diri. Dan karena apa? Abner juga tahu Yoab, jadi dia karena sebelumnya kan mungkin ya, sebelum Daud kan Daud dulu kan juga tentaranya Saul ya, mungkin Yoab apa juga mungkin ikut ya. Terus Eliab kakaknya Daud kan jadi pasukannya Daud. Begitu Daud dikejar-kejar ya, akhirnya orang-orang Yehuda ngumpul jadi satu di ikut Daud itu ya, jadi pasukan yang di apa beberapa petualang yang bergabung ya, sampai ada berapa ratus orang itu, 400 orang kalau salah. Ya, karena Abner tahu jadi dia bilang suruh Asael jangan mengejar dia, jadi suruh ngejar orang Israel yang lain yang melarikan diri, karena kalau sampai terjadi apa membunuh Asael, jadi Abner itu segan ya, karena sudah mengenal Yoab, jadi dia mau akan apa ngomong apa ke Abner, tapi Asael tetap ngotot, jadi dia tetap mengejar. Asael ini terkenal apa lincah ya, kayak kijang gitu, jadi gesit dia, jadi cepat. Akhirnya mau nggak mau akhirnya Abner yaitu membunuh Asael dengan tombaknya ya, seperti tadi kita baca di ayat tadi. Akhirnya Asael mati. Di situ kan apa disebutkan orang-orang Yehuda di situ berhenti tempat Asael mati, tapi Abner Yoab dan Abisai, jadi tiga saudara tadi itu adalah Yoab, Abisai dan Asael ya. Yoab panglima tentara, Abisai ini adalah pahlawan Daud dari 30 pahlawan ya, yang bisa satu orang bisa mengalahkan 300 orang ya, masih di bawah Triwira yang terkenal itu. Jadi dikejar tapi tetap tidak mendapat, terus sehingga terpisah. Akhirnya Abner menyerukan untuk berhenti berperang ya. Akhirnya Yoab setuju, jadi akhirnya perang dihentikan. Dan kemudian karena sudah kalah ya, sampai itu juga dituduh sama Isiboset ya, raja Risibet bin Saul anaknya itu dituduh ini ada mudah-mudahan enggak porno nih ya, menghampiri, ini sesuai dengan Alkitab ya, menghampiri gundik Saul bernama Rispa ya. Abner karena dituduh begitu dia marah ya, dan berkata selama ini saya setia pada keluarga Saul ya, tetapi kok gara-gara perempuan yang dituduh itu ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi akhirnya Abner berketetapan hati dia untuk menghadap Daud ya, dan akan membawa orang Israel kepada Daud, sehingga Daud akan menjadi raja atas seluruh suku-suku Israel, dan dengan wilayah dari Dan sampai Berseba ya, bukan Batseba ya, Batseba yang itunya Daud ya, istri, bekas istri Uria. Jadi kenapa sekarang dulu ya perjuangan bangsa Israel sekarang itu dia berjuang untuk membebaskan bangsa tanah-tanah yang kepunyaan Israel, yaitu dari Dan sampai Berseba ya. Padahal itu sudah ditempati orang ya, harus ya, akhirnya terjadi perang sampai sekarang ini ya. Sebelum Abner menghadap Daud mensyaratkan supaya membawa istrinya, namanya siapa? Yaitu anaknya Saul, tapi disyarat suruh membunuh orang Filistin, suruh menyunat orang Filistin 100 orang nggak salah. Ini nggak kuno ya. Jadi setelah
apa itu kan namanya Mikal ya, Mikal binti ya, perempuan binti Saul yang ternyata ketika Daud dikejar-kejar itu Mikal ini dijodohkan dengan ini Paltiel bin Lais ya, karena itu syarat Daud, makanya dicerai paksa ya, dibawa ke Daud. Dan Mikal ini tidak punya anak ya sampai Daud ini. Dan menurut sejarah dia memang dikatakan punya anak 5, itu sebenarnya adalah anak dari Merab ya, anak Saul kakaknya ya, mungkin apa mati muda atau gimana, jadi dia dipelihara diasuh oleh Mikal ini, yang akhirnya nanti ada 5 anak itu juga akhirnya juga dibunuh ya, dikorbankan karena untuk menebus kesalahan Saul, di mana Saul itu membunuh orang-orang Gibeon ya, ingin melenyapkan Gibeon, karena Gibeon ini berada di tengah-tengah Israel, karena itu rencana dia mau disingkirkan, jadi dihabisi. Tetapi itu karena Gibeon berada itu karena atas sumpah Yosua ya, yang mengizinkan itu, karena Yosua ketipu sehingga orang Gibeon jadi budak, tapi sama Saul mau ditumpas. Akhirnya Tuhan juga karena melanggar perjanjian itu, Tuhan juga memberikan malapetaka ya, dan Tuhan menyuruh untuk menanyakan apa yang untuk menghentikan malapetaka itu orang Gibeon minta 7 orang anak Saul ya untuk digantung. Harus sama Daud diambilkan, jadi ya anaknya Merab ini 5 yang diambil dari Mikal, dan 2 anak Rispa tadi yang dituduhkan digodai sama Abner tadi ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika Abner pulang dari Daud ya, setelah tadi membawa Mikal dan sudah berunding, jadi akan dibawa orang-orang Israel kepada Daud. Dan pada saat itu juga Yoab baru datang, jadi menggerebek mungkin orang-orang Filistin, dan di mana banyak jaranya. Ketika mendengar bahwa Abner sudah menghadap Daud dan dibiarkan pulang dengan selamat, jadi Yoab tidak tahu ya perjanjiannya dengan Daud, tapi dia langsung ke Daud ya, dia menegur ya, dia berani menegur Daud, karena dia curiga kalau Abner memperdaya Daud ya, takutnya dibohongi Daud ya. Akhirnya tanpa sepengetahuan Daud, Yoab menyuruh anak buahnya untuk menyusul Abner untuk dibawa kembali. Mungkin di sini Abner kok bisa kembali, mungkin dibohongi kalau dipanggil Daud lagi ya. Dan ketika bertemu Yoab seakan-akan ingin mengajak Abner ngomong secara pribadi dengan menarik ke samping gitu ya, ke pinggiran. Jadi ternyata Yoab itu menikam, jadi membunuh Abner sampai mati. Dan ketika Daud mendengar itu, marahlah dia dan menangisi Abner ya, sebagai pemimpin dan orang baik ya. Dan dia mengutuki Yoab ya. Jadi supaya nanti Yoab dan seluruh keluarganya tidak akan lepas dari peperangan, juga sakit kusta dan sebagainya. Dan rakyat mengetahui kalau yang membunuh Abner itu bukan rencana Daud, tetapi adalah rencana Yoab dan Abisai yang ingin membalaskan dendam atas kematian Asael ya. Tadi padahal Abner tadi kan dia segan sebenarnya mau
melawan itu ya. Itu terdapat di 2 Samuel 2 ayat 23 tadi ada, dan 2 Samuel 3 ayat 27 sampai 30. Bisa dibaca di rumah. Setelah itu Yoab dia merasa tersaingi ya. Nanti misalnya Daud menjadi raja Israel ya, karena Abner sudah berjasa membawa orang-orang Israel kepada Daud. Mungkin yang menjadi panglima adalah Abner ya. Dengan begitu Yoab akan tersingkir ya. Ini terbukti juga kalau Yoab merasa kalau takut disingkirkan dia akan membalas, yaitu terbukti ketika beberapa waktu setelah pemberontakan Absalom yang kedua ya. Dulu pertama dia melarikan diri setelah membunuh Amnon. Jadi ini kedua dia memberontak Absalom, dan karena itu Daud marah dan mengganti Yoab dengan Amasa bin Yeter ya. Siapa itu? Itu juga keponakan Daud ya, anak dari kakak perempuan Daud yang bernama Abigail ya. Jadi masih sepupu, tadi di pihak Saul juga masih sepupu, ini juga masih sepupu. Jadi akhirnya yaitu karena diganti oleh Amasa, dan kebetulan itu ada yang pembentukan Sheba bin Bikri. Daud sudah nyuruh Amasa beberapa kali tidak segera kalau nggak entos gitu ya. Amasa nggak entos, tapi itu nggak entos itu bukan bahasa Ibrani loh ya, bahasa Musari. Nggak entos ya. Akhirnya Daud sebenarnya menyuruh Abisai, tapi karena Yoab di situ, jadi Yoab juga ikut ya. Karena menang tuh akhirnya Yoab diangkat lagi ya, dijadikan panglima. Tapi juga Daud menyesalkan dengan kematian dari Amasa. Dari 2 kali Yoab membunuh orang tidak di dalam masa perang, itu Abner dan Amasa ya, yang walaupun masih sepupunya sendiri ya. Tetapi ketika Yoab tadi yang sebenarnya Abisai yang disuruh, Yoab dan anak buahnya menaklukkan benteng orang Yebus ya, di mana itu kota Yerusalem. Yoab akhirnya diangkat lagi oleh Daud menjadi panglima tentara Israel. Dan itu sebelumnya kan cuma panglima pasukan Yehuda ya, sekarang jadi naik pangkat jadi panglima tentara Israel semuanya. Karena setelah itu Yoab mengakui Daud sebagai raja Israel ya. Dia mengaku sebagai raja Israel. Nah, ringkasan riwayat Yoab adalah sebagai berikut ya. Kalau 2 Samuel nanti banyak ya. Jadi arti nama Yoab itu adalah, tulisannya kan YHWH, kalau orang Jawa bilangnya Adonai ya, adalah bapak. Ibunya tadi seperti sudah saya sebutkan adalah Seruya, kakak perempuan Daud. Selain kakak perempuan Daud, selain Seruya itu Abigail, itu ibu dari Amasa Yeter yang dibunuh Yoab. Ayah tadi juga tidak disebutkan, tapi menurut sejarawan itu ada Suri. Dan pekerjaan Yoab adalah panglima tentara Daud dari mulai Yehuda selama 8 tahun, kemudian menjadi panglima tentara Israel. Tempat kematian di Mezbah Tembaga di Bait Allah ya, di Yerusalem. Dapat dibaca di 1 Raja-Raja 2, 28-34. Sebab kematian ia dibunuh, jadi yang saya bilang masih itu ya, temannya sendiri yaitu Benaya bin Yoyada
Ini kalau waktu zamannya Yoab sebagai panglima, dia adalah panglima tentara Kreti dan Pleti, ya. Yang diangkat Salomo ya, setelah Yoab ikut berontak, yaitu mendukung Adonia. Kalau Bapak Ibu dibaca di 2 Samuel, di mana waktu Daud usia tua, ini Adonia melokamirkan diri menjadi raja ya tanpa Daud, dan dia saling juga tidak mengundang Nabi Nathan dan Imam Sadok juga Salomo ya. Jadi akhirnya Nabi Nathan yang ngomong ke Batseba untuk mengingatkan Daud ya tentang janji Daud ya. Ini pada Batseba itu istri terakhir, tapi justru anaknya yang dijadikan raja menggantikan Daud. Yoab dibunuh bin Yehoyada atas perintah Raja Salomo yang didapat pesan dari Raja Daud ya sebelum meninggal. Di 1 Raja 2 ayat 9. Raja Daud berpesan untuk membunuh Yoab karena kesalahannya itu, yaitu ia membunuh Abner bin Ner, panglima perang Saul, tanpa sepengetahuan Daud pada saat tidak berperang ya. Yang kedua, ia membunuh Absalom, sepupunya Yoab ya, karena anaknya Daud dan dia merupakan cucu Raja Talme dari Gesur. Yang ketiga, ia membunuh Amasa bin Yeter, sepupu Yoab, anak Abigail, kakak Daud. Karena itu karena Daud mengangkat Amasa sebagai pengganti Yoab karena Yoab membunuh Absalom. Tetapi Daud tidak tahu alasan Yoab membunuh Absalom ya. Padahal Daud sudah wanti-wanti jangan sampai dibunuh, tapi akhirnya dibunuh. Karena Yoab juga kesal ya, karena dia waktu pertama kabur setelah membunuh Absalom itu yang sebagai pendamai adalah Yoab ya. Terus yang kedua memberontak lagi. Ya, sebelumnya memberontak tuh dia pengen sudah disuruh balik tapi kok gak dipanggil Daud itu ya. Yoab sudah dipeseni ya, ini kadang-kadang mungkin lupaan ya Yoab. Untuk itu karena mungkin ini Absalom terlalu dimanja ya, bukan kan kakeknya Raja Gesur. Itu ladang Yoab ya, sebelahnya punya Absalom itu dibakar. Jadi ya marah ya Yoab dan Absalom karena tidak dihadapkan ke Daud. Dan terus yang ketiga ini memberontak ya, sehingga Daud melarikan diri. Waktu jadi Yoab mumpung ini sekalian nanti dibikin masalah lagi ketika Absalom tuh kenapa gampang dibunuh waktu perang itu, dia waktu melarikan diri karena dia itu tinggi besar gitu ya. Kalau mungkin guru sekolah minggu ya dulu saya waktu sekolah minggu dapat gambar itu lehernya nyantol di cabang itu, jadi dia antara di atas itu tidak bisa nginjak tanah, jadi dia tidak bisa melepaskan, dan itu akhirnya dibunuh oleh Yoab. Ya kan, dan dia dendam sudah didamaikan, masih dia ladangnya dibakar ya. Terus ini harus memadamkan pemberontakan itu ya. Jadi banyak yang waktu Absalom ini yang salah satu adalah penasihatnya Daud, yaitu Ahitofel yang berkhianat ya, tapi digagalkan oleh sahabat Daud yang bernama Husai. Jadi akhirnya Ahitofel bunuh diri ya. Jadi
ini zaman dulu lucu ya, jadi penasihat ini tidak dicerita Israel, dicerita mungkin Samkok itu juga gitu ya, ada yang penasihat tapi sudah menasihati raja tapi tetap akhirnya nggak, dia akhirnya bunuh diri, yaitu yang sejarahnya Mbak Chang itu ya Bapak Ibu. Jadi apa, karena itu mungkin apa, harga dirinya tinggi jadi langsung itu ya. Nah, demikian ringkasan dari Yoab, mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah. Jadi maka itu biasanya kita bahas di PA ya, Bible Study. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Mungkin kadang-kadang ada pertanyaan yang diajukan ya, yang saling sharing gitu ya. Mungkin tidak harus saya jawab, saya yang lainnya bisa. Jadi kita bisa diperkaya pengetahuan kita tentang Alkitab ya. Jadi dari kisah ini kita merenungkan dulu orang hidup itu juga tidak bisa bebas ya, susah. Dulu waktu zaman masih diperintah Allah dengan hakim-hakim ya, kalau orang Israel berbuat dosa langsung dihukum ya, dihukum akhirnya dijajah orang, terus Tuhan mengutus hakim berdosa lagi diajar lagi. Tetapi ketika zaman kerajaan itu yang dosa rajanya, tapi rakyatnya juga ikut menanggung ya. Daud menghitung itu ya, rakyatnya nggak tahu dicacah jiwa, tapi akhirnya juga kena tulang ya, sampar itu ya, banyak yang mati. Dan dengan itu kita bersyukur kita hidup di zaman anugerah ya, karena Tuhan Yesus telah menolong kita. Jadi kita tidak harus mengalami itu ya, dosa ya, kita dosa sendiri, kita bertobat sendiri, dan Tuhan kalau kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus akan memberikan pengampunan. Apalagi Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya seperti perjamuan di depan kita, menjadi lambang dari Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk pengampunan dosa kita ya, terutama dosa asal. Dan kita harus mengerjakan keselamatan kita, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau ada dosa kita harus minta ampun, mengaku dosa, dan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.